semuanya. Halo Sobat Gembels. Sobat Gembels. Sobat Gembels kita manggilnya kan kontennya Gembels. Ngebrels Gembels. Oh iya. Boleh, bagus juga. Halo teman-teman hantologi. Upload mah saya ganti. Ganti. Jadi pokoknya gue ganti sesuai mood. Sesuai mood. Soalnya saya followers atau penonton angkatan lama, penonton setia. Waduh guys, kontennya luar biasa. Walaupun kontennya monoton, tapi mudah-mudahan bisa menghibur, Ah, memberi ilmu pada ada teman-teman. feedbacknya buat- Ada feedback buat teman-teman yang lain. buat viewer. Nah, Iya. itu yang paling penting ya. Jadi kan ini sih apa sih? Ini kenalin dulu ya, ini Isa, ini adiknya si Kojek yang kita bikin video YouTube-nya, ini adiknya. Ya, yang waktu itu bahas Wizard, Ya. nah, saya adiknya. Sama dia juga ya suka, ya pasti semua orang suka musik juga, Ya. tapi genrenya kan pasti masing-masing lah. Ya, genrenya masing-masing. Walaupun saya juga sebenarnya terinfluence dari si kakak. Pasti Gitu. itu terinfluence. soalnya saya juga musik terinfluence dari kakak. Kakak pasti. Nah, pasti dari kakak. Saya ke senior kan. Saya suka pisan sama dashboard konvensional. Itu taunya dari kakak. Nah, The best pokoknya. Dashboard. Album sekarang yang ada piringan hitamnya kalau nggak salah. Saya sempat mau beli 400.000, itu belum sama ongkirnya bisa 400.000 lagi. Tarik. Ongkirnya di mana? Beli di mana tahu ongkir tarik itu? Di Luar. Amri keluar, Oh, pasti luar. Jadi rada lumayan mahal gitu. Itu walaupun sebenarnya mah ya, kalau misalnya album-album yang dikenal piringan hitamnya pasti harga jualnya beberapa tahun kemudian pasti lebih mahal. Jika album piringan hitamnya Kings of Convenience, yang Riot on an Empty Street, Itu album keberapa itu? aduh lupa album beberapa ya, tapi Gua tahunya yang Cayman Island. albumnya Cayman Island itu awal-awal kan. Itu sekarang itu harga jualnya sebenarnya awal-awal sekitaran 300-an, 400.000. Sekarang harganya bisa 1 juta sekian, 1.500.000, 1 juta. Dan itu pun di semua Shopee, apa segala macam, pokoknya e-commerce sold out semua, nggak ada yang jual sekarang. Harganya gila. Dengan juga kan King of Oh, dengar pisan. Dan sekarang baru keluar album baru. Yang ini salah. Kalau album barunya Cobain dengerin Rocky apa ya? Ada single barunya Kings of Convenience, Rocky apa gitu aku lupa judulnya. Itu harus dengerin. Udah ada video klipnya keluar di YouTube. Coba dengerin, itu keren banget. Serius. King of Convention itu pentatonic ya, jenis. Iya. Ininya apa? Genrenya pentatonic kan. Pentatonic. Berdua gitu. Berdua main gitar. Paling mungkin ada di beberapa single, di beberapa lagunya yang nambah instrumen drum, bass, Nah, kalau gitu violin, pasti. Perduaan. Iya, benar. Tapi ya intinya cuma berdua. Kings of Convenience itu dia sempat vakum beberapa Pertama tahun. juga kan ini juga album baru saya Baru dengar. baru tahu lagunya King of Convention. Baru tahun ini pisan keluarnya teh. Gitu. Dan itu yang bikin heran sebenarnya, karena banyakan musisi pasti enggan untuk ngeluarin albumnya di masa pandemi, di masa Covid. Riskan karena balik lagi nggak mungkin bisa konser, apalagi konser tur luar negeri nggak mungkin gitu. Banyak dengan prokes ya. Prokes saya. King of Convenience. Kings Yang of Convenience. paling membekas itu ya lagu King of Convenience itu KOC, Cayman Island, terus sama apa ya? Homesick, Cayman Island, Homesick. Itu Anjir. aduh, benar-benar ya. Membekas. Ya. Itu 2 single di album yang sama. Ya. Makanya albumnya mahal sekarang, piringan hitamnya bangke.
saya mau beli teu boga duit. Ya tiap keluar dari rumah ini kalau keluar kota atau aya naon pasti dengarnya homesick di rumah tiada dinas rumah sendiri Nah, home sweet home homesick. kalau kata ini kalau musik mah homesick home itu lah si Monte Crew Motley Crue. I'm on my way. Tolong matiin dong itunya anjing. Itunya apa? Cuma tegian langka. Aduh. Iya bakal diedit mal. Enggak, ini. Oh, enggak. Edit dong. Aman lah. Aman. Udah diedit. Aman kita mah apa gak usah edit ini. Apa edit. Enggak penting lah. Kita mah apa adanya. Tebak kayak uang dompet lagi. Buat pendengar Han Antologi atau Han naon? Han Abnormal. Kebetulan saya bikin podcast tapi bahasnya tentang kopi. Silahkan cari di Spotify atau di Apple Podcast atau di platform podcast kesayangan teman-teman, Bengkulu Ngopi. Belum ada YouTube-nya tuh. Belum ada YouTube-nya. Bikin YouTube-nya. Oh iya bisa. Setelah ini bisa jadi bikin YouTube-nya, tapi nggak mungkin namanya Bengkulu Ngopi karena saya nggak akan di Bengkulu lagi. Nah, pindah. Karena itu yang ngelola Pribadi sendiri. Cuman ya berkat si podcast itu saya dapat exposure. Dari sana orang-orang ternyata ada yang dengar. Setelah ada yang dengar itu kebetulan di Bengkulu sendiri podcast yang membahas soal kopi itu masih belum ada. Saya masih satu-satunya. Wow, masih. Jadi kalau misalnya ngomongin podcast kopi atau MC kopi, pasti ujung-ujungnya top of mind orang-orang itu Bengkulu Ngopi. Wah, gitu. Jadi itu bisa dikembangin lagi sebenarnya. Nah, itu ujung-ujungnya ada rencana kan sekarang udah dilepas tapi sekarang udah diwariskan ke teman di sana udah diwariskan. Kalau bikin lagi berarti bikin channel baru tapi ya balik lagi lah, walaupun bikin channel baru setidaknya udah punya pengetahuan sebelumnya soal podcast gitu, ada prior knowledge-nya, jadi nggak nol ting gitu, nggak nol banget. Jadi gini, kalau podcast mah yang penting mah orang nyerocos bener nggak jika kieu nyerocos podcast mah yang penting mah kan nyerocos soalnya kan viewer nggak mungkin lihat kita ngelamun gitu, nggak mungkin lihat kita ngelamun, ngobrol kita menghindari adanya istilah nama dead air kalau misalnya istilah radio mah gitu ya. Jadi dead air itu ruang kosong, jadi nggak ada yang ngomong, nggak ada musik, nggak ada lagu, itu dihindari gitu. Hungkul PR nama gitu. Intinya mah kebetulan saya kalau misalnya ngomong langsung nyorocos, terus dapat lawan main. Jadi format podcastnya itu interview. Kebetulan saya suka nanya-nanya, jadi ya obrolannya timbal balik. Terus obrolan. Crossing. Crossing. Justru itu yang apa ya? Yang dicari podcaster. Iya, benar. Yang si lawan bicaranya bisa crossing. Benar. Daripada apa namanya? Yang pasif. Daripada yang pasif. Pasif yang maunya tuh dikasih wejangan, pertanyaan. Apa motivasinya? Kan membosankan. Crossing aja kan yang juga ngebres gembel. Omongan tongkrongan aja. Jika ngobrol di tongkrongan biasa kan direkam badan itu doang sih. Iya. Tapi itu malah itu sebenarnya mungkin yang dibutuhkan sekarang, terutama di masa Covid. Kenapa? Karena orang-orang itu social distancing. Jarang komunikasi sosial, orang-orang itu pengen seolah-olah ngobrol di tongkrongan. Itu yang kita berikan kepada penonton. Kalau obrolan tongkrongan itu kan random
dia datanya kita sambut bener. Tadi awal-awal ngobrolkan Kings of Convenience. Ayeuna kana podcast ini bisa gitu. Coba. Kita ingatkan kita sambut gitu. Tapi kita kan lagi bikin konten gitu adalah gitunya gitu bikin nggak random banget tapi ibaratnya mah masih kene ya satu jalur lah, satu arah lah gitu. Kalau sambil ngopi enaknya dengerin apa? Kalau ngopi ya, kalau saya ngopi biasanya kalau sekarang saya dengerinnya ini apa ya, Kings of Convenience itu pasti selalu masuk playlist. Pasti selalu masuk playlist. Sekarang itu malah dengerin lagunya The Strokes di album yang baru karena dia menang Grammy. Iya tahu. Tapi belum sempat dengar gitu. Belum sempat dengar ya. Terus yang baru kemarin lihat-lihat lah di artikel gitu. Tapi belum sempat dengar lagu barunya gitu. Soalnya masih terngiang yang lagu lamanya. Iya. Memang yang paling terngiang-ngiang itu 1251 itu lagunya The Strokes. Pertama kali saya dengar itu terngiang-ngiang 1251 1251 itu harus nonton, itu harus dengar. Itu lagu waktu saya masih SMP itu sebenarnya lagu itu apa pas saya kenal tuh ada kan MTV kan dulu mah ada MTV Brand New MTV Brand New sih kamu MTV Brand New si apa ngepromoin lagu The Stroke yang 1251 itu lagu yang paling memorable di The Strokes. Itu tuh lagu tuh itu sebenarnya kan masuknya di skena popang. Iya, skena popang ya. Si lagu album itu kan The Stroke itu masuk popang. Di skena popang di kita gitu. Iya. Hanya orang di internasional kita enggak tahu. Iya, enggak tahu. Tapi intinya di lokal masuk popang. Masuk Blink. Oh iya benar, Blink. Sum 41 yang itu kan masuk skena popang. The Stroke sebenarnya itu bukan album awal, bukan album pertama. Album pertama The Stroke ada apa itu? This Night gitu. Kayak Last Night. Ini bener. Album itunya langsung keseluruhan di kita sedang ramai si skena popang itu popang. Lagi ramai Blink tapi bisa muncul masih bisa wah meramaikan bisa bertanggung gitu sama skena popang itu justru masih penggemarnya di Indonesia ya lumayan lah. Padahal Blink 182 teh gila pisan waktu itu booming pisan. Lagi boomingnya itu Blink 182 waktu saya itu album ada Small Things yang albumnya teh covernya teh Suster teh gini. Suster Toge lah eta. Itu memang album the best. Tapi saya dulunya waktu saya ikut skena popang gitu ya. Masih sebagian kakak gitu. Koleksi lagu-lagu popang kan pasti si kakak. Pasti. Si kakak mah edan mah Sum 41, Blink. Dulu kasetnya Sum 41 lengkap. Blink dari zaman saya SD, dari zaman rumah saya belum di sini, masih di sana lah, masih jauh, dekat sini lah. Itu kita udah ngedengerin Blink 182, Sum 41, Slipknot, terus Korn, anjir gila, udah punya VCD-nya. Sadis. Waktu zaman itu kan si senior pas waktu itu kan kita mah enak dengan pasti kalau setiap orang kan enak dengan masanya gitu. Lagi enak dengan masanya kita lagi ngedenger ini nih popang Blink. Misalnya Blink kita lagi ngedenger si senior kita mah kan kakak atau senior di tongkrongan kan
udah lebih tahu, lebih dulu mengenal musik. Iya. Ngeledek. Ngeledek itu yang itu mah dibully. Iya. Karena referensinya meureun The Doors. Referensinya kan bukan selalu rancid, no efek gitu. Referensinya gitu. Oh iya. Sedangkan itu mah pang pisan gitu nya. Pang banci disebut. Oh, pang banci. Disebutnya Blink dulu waktu masih SMP disebutnya Blink tuh pang banci. Aduh. Sampun Dewan tuh pang banci. Tapi dulu mah memang kumahnya segmen-segmen musik teh masih belum bersatu meureunnya. Gara-gara itu mungkin. Kalau disebut bersatunya nggak akan bersatu. Ada genre musik yang menyatukan tapi nggak mungkin bersatu kayak dulu mah kan kalau tempat nongkrong misalnya nyanyi Iwan Fals ada pokoknya pasti ada salah satu genre musik yang menyatukan tongkrongan. Benar. Kalau si genrenya mah tetap masing-masing. Tapi kalau tongkrongan masih ada genre musik yang menyatukan tongkrongan. Tapi kalau genre musik kesukaan pasti tetap masing-masing. Eta berarti teman-teman pemersatu bangsa itu bukan bokeh. Musik universal. Musik itu bahasa universal. Walaupun kita genre musiknya beda-beda, tapi pasti ada musik yang menyatukan di tongkrongan tuh. Bener. Sa metal-metalna jelema zaman pasti ngadengkeun The Course. Moal jauh pasti. The Course. Pasti. Oke. Happy ya. Betul. Macam-macam lagu The Course pasti ngedengerin. Saya dengerin lagu The Course soalnya ada lagu The Course tak benar. Makanya berbudaya apapun genrenya pasti dengerin The Course. Cik. Sebat heula. Yang paling fanatik ini mah lebih ke konvensional misalnya Kings of Convenience sampai sekarang dua band paling memorable itu pertama Dashboard Confessional, kedua Kings of Convenience. Dua itu. Makanya itu pas eranya pisan. Tapi semakin kesini mulai ngedengerin lagu-lagu yang lebih jadul lagi kayak The Doors, terusnya yang ini apa sih yang vokalisnya tuh kayak epilepsi. Oh iya. Joy Division, tak udah mulai ngedengerin itu. Ian Curtis vokalisnya kan kamu lebih ke underground memang. Terus si kakaknya si kakang ini ngedengerin Radiohead dari saya ini. Saya dengerin Radiohead dari kakak. Ini Jack kurang nih. Radiohead kenal tak? Biasa, ada giting. Anjir luar biasa. Tapi memang enak karena psychedelic pisan. Terutama Paranoid Android. Kalau eta lagu. Psychedelic sama giting. Jack Radiohead dengar. Ini lebih underground gitu. Pasti kan underground ya. Kalau lagunya death metal atau underground semacam kira-kira almarhum Kang. Turut berduka kita pakai band. Sekarang juga saya sering dengerin Burger Kill dalam rangka tribute untuk Eben Burger Kill. Jadi kita menghormati beliaunya sebagai musisi, terus sebagai host oge di Mospit TV. Nah itu saya menghormati lah beliau gitu karena karya-karyanya luar biasa. Bagi itu juga influence lah gitu ya di musik lokalnya. Iya, gila skena Ujung Berung luar biasa memang. Ujung Berung udah ribuan. Wah, dan underground saya dengar berita dari Kang Ivan ya. Oh iya, Ivan comeback meninggal duluan kan. Iya. Sebelum Kang Ivan udah lama lah meninggal. Ini lanjut lagi. Nah si kakak ini kakaknya si siapa ya? Underground, doa-doa dia. Kok saya dikasih ini sama aku teh. Jack ini Jack dengerin. Awan
contoh musisi yang patut diteladani sekaligus diperhatikan. Soalnya dia juga mengkampanyekan kalau psikologis gitu. Oh iya. Psikologis. Ya apa ya namanya teh? Ya intinya mah kepentingan sehat secara psikologis itu penting. Waktu dulu tuh jadi orang nggak peduli sebelum ada peristiwanya peristiwa jadi vision itu orang tidak peduli ya penyakit bipolar atau justru dari munculnya jadi vision yang kertas ini gitu munculnya banyak yang pengetahuan psikologis tentang bipolar tentang mana jadi dia dari dulu kan dicuekin kejiwaan tapi mungkin karena itu juga si Joy Division itu walaupun albumnya cuma berapa biji gitu ya tapi sampai sekarang masih berpengaruh. Nah itu soalnya dia pionir musiknya dark banget sebenarnya dark banget transmission radio transmission mencari frekuensi kan benar radio transmission kan ya dia nyari si Encodes nyari yang frekuensi dia sebenarnya tidak terbuka benar tidak terbuka dia malu dengan penyakitnya benar dia yang bipolar di sisi lain dia teh frontman dari bandnya gitu benar. Kalau misalnya teman-teman ada yang sekilas nonton dokumenternya bener-bener pasti tahu kalau misalnya Ian Curtis itu bener-bener frustasi dengan penyakitnya gitu. Sedangkan si teman-temannya tuh bukan bodoh amat nggak tahu harus dikumahakeun. Bener kudu dikumahakeun. Nggak tahu jadi bersikapnya dia lalu kita yang bodoh amat kan lalu bilang kan yang sebenarnya mah dia tuh butuh pertolongan bener. Ian Curtis tapi di sisi lain Ian Curtis itu adalah motornya bandnya karena lagu-lagu lirik-liriknya semuanya dari Ian Curtis. Sampai ke apa? Epilepsi di atas panggung. Kelo sampai sabar gituan gila. Terkenal kan tadi disebut tarik kejang. Tapi itu tarik kejang itu bukan disengaja karena memang penyakitnya itu. Gila memang. Kritis ini. Itu membuka cakrawala kita lah soal penyakit sampai ilmu pengetahuannya gitu jasa sekarang teliti gitu. Awalnya semakin mendalami awalnya dari Ian Curtis itu. Oh ini kenapa kan dia kan sosok legenda sosok terkenal gitu. Gini. Sampai Kurt Cobain juga kan pasti kan musisi-musisi yang dibilang aneh gitu nyeleneh masih diteliti tingkah lakunya kenapa gini tapi Kurt Cobain itu yang membedakan dengan Ian Curtis. Kurt Cobain merasakan nikmatnya popularitas mungkin rasanya popularitas sedangkan Ian Curtis tidak sepopuler itu. Nggak gini jadi gini kalau nggak bisa bikin jadi gini kalau Ian Curtis sama Kurt Cobain itu gini ya aja jadi kalau Ian Curtis sama sebenarnya sama gitu ingin kalau si Ian Curtis mainnya lebih menerima konsekuensi dengan main sendiri enggak sih? Diterima sendiri semuanya. Kalau Kurt Cobain juga sama ingin bantu main sendiri tapi dia ingin ekspor sampai makanya dia tiap performance-nya selalu melakukan aksi vandalisme. Kurt Cobain kan kalau yang keras ya udah aja. Kurt Cobain mah ulang teh gering tapi mana teh kudu ngerti ulang. Dan tidak ada yang mengerti. Ian Curtis mah enggak gitu.
sampai gitu lah nggak sesuai. Udah aja orang mah mengekspresikan musik aja gitu. Iya. Dengan musik komen mana ini nggak kudu ngerti orang maka dengan melakukan aksi vandalisme. Sering kan kalau di konser-konsernya Nirvana gitu. Sering bisa. Kalau misalnya nonton live-nya di YouTube banyak coba tonton lah. Ngeludahin kamera. Iya. Bener. Ngancurin alat musik. Tapi yang paling ini mah yang paling agak-agak tidak kacau gitu ya, paling MTV Unplugged aja ya. MTV Unplugged mah nggak terlalu. Mungkin karena medianya besar atau apa kita nggak tahu juga. Sebenarnya nggak ngaruh juga, tapi masih ada apalah tata krama mungkin. Tata kramanya berkomennya, walaupun sepanarisme orang. Ya. Kalau dikasih tata krama berhadapan dengan suatu etika, maknanya masih. Karena mungkin MTV kan ditonton oleh seluruh dunia. Masih. Ketika orang mau nggak akan mungkin lah ini orangnya ayo memberi contoh buruk. Dan mungkin MTV Unplugged mah formatnya akustik gitu yang membedakan ya. Tapi sekarang album yang MTV Unplugged itu juga piringan hitamnya lumayan mahal ya. Gila, pasti itu udah legend. Mahal legend. Terutama piringan-piringan hitam yang zaman dulu. Kalau yang sekarang mungkin agak nggak semahal yang dulunya gitu. Sebenarnya ingin ngoleksi sebenarnya benar piringan hitam tuh. Sebenarnya bukan ingin lagi orang tertarik bisa ini bukan gramofon atau apa sekarang mah yang digital tuh. Yang digital ada perlu namanya teh. Ada harganya bisa 600-500 ribu juga dapat sebenarnya gitu. Kalau si media itunya orang bisa beli gitu. Tapi ini si piringan hitamnya. Ini harganya udah gila. Jutaan. Harganya jutaan. Bro, berikut langka. Kemarin teh teman saya ada yang ke Jakarta ngeliat ada satu tempat ngopi koleksi piringan hitam. Piringan hitam yang bagus kayak misalnya Blink 182, Blink 182 atau Motorhead yang kayak gitu di atas 1 juta semua. Udah lumayan lah tarik gitu. Sedangkan ya kita tahu harga jualnya piringan hitam yang biasa itu kan biasanya 300-400 ribu aja gitu. Jadi bisa 2 kali lipat. Apalagi yang langka bisa beratus-ratus kali lipat harganya. Gila sih. Memang. Ya, itulah namanya musik. Ya balik lagi, walaupun sekedar hobi, ternyata kalau misalnya didalami, ternyata bisa jadi investasi juga. Dipikir-pikir kayak ini Ronald Surapraja banyak piringan hitam koleksi ininya apa itu yang koleksi baju kaos bener aja baju-bajunya koleksi tapi dia nggak dipakai dia ingin dipakai sama anaknya seperti vlognya pokoknya anak gua harus keren harus pakai band keren kaos band keren gua pemahaman sama Rona bener tapi gua beli baju band bootleg lah orang mah ayeuna sampai sekarang saya masih pakai bootleg saudara-saudara baju band yang limited edition gitu limited edition the best nggak akan masuk ini nggak akan masuk kantong sekarang harganya intinya kalau sambil kopi enaknya dengar musik yang gimana nih? Kalau zaman sekarang orang-orang itu sambil ngopi biasanya dengerin lagu-lagu EDM, lagu-lagu elektronik tapi yang nyantai, yang chill. Misalnya FKG, terus kalau sekarang yang saya suka denger itu 53 Tips, 53 Tips. Itu keren banget lagu-lagunya. Baru band baru. Dia itu 53 Tips itu band multi apa ya? Jadi mereka dari masing-masing negara-negara yang berbeda.
mereka itu bikin musik tidak pernah ketemu secara langsung, nggak pernah ketemu secara langsung. Digital semuanya serba digital, dari mulai vokalnya digital, aransemennya digital, lirik segala macam semuanya digital. Di si musisinya sendiri 4 orang dia belum pernah ketemu secara langsung, semuanya via email. Ya, nah, itu sulit sebenarnya. Itu sulit itu sebenarnya. Untuk menyatukan 4 otak yang berbeda ke dalam satu karya itu sulit. Apalagi digital gitu, sistemnya email gini. Itu emang the best, gila. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, di YouTube ada, di Spotify ada, silahkan dengerin aja. 53 tips 53 tips itu silahkan coba dengerin. Udah keluar satu itu, mini album, ada keluar lagi satu mini album lagi kalau misalnya udah 2 album. Musiknya apa? EDM tapi nyantai, chill gitu. Jadi dibawa nyantai lah, dipakai enak dibawa rebahan gitu. Karena kan kaum rebahan. 53 tips. Coba dengerin. Apalagi ngadengarnya sambil ngopi sambil giting. Nah, tapi giting mah iya juga yang paling the best Tame Impala teh seolah-olah menurut saya pribadinya kayak lagu yang paling cocok untuk giting misalnya, walaupun saya belum pernah saudara-saudara ya awah pernah lah nyobain gitu ya biasalah jangan sok suci lah kayak jangan sok suci apa kardus mana di jero mana di imah aku ngambil sibuk kayaknya ada gangguan ada nggak apa-apa, iklan dulu guys, commercial break. Udah ya luar biasa memang. Pokoknya apa kalau dalam menikmati musik sambil ngopi sebenarnya balik lagi ke selera teman-teman semua gitu. Tapi ya saya mah biasanya kembali lagi ke musik-musik yang sekarang sering didengerin dan menurut saya keren gitu, bagus ya. Sekarang sih EDM chill, walaupun sebenarnya kalau misalnya ngedengerin ke kedai-kedai kopi sekarang mayoritasnya biasanya musisi-musisi nge-recycle lagu, nge-cover lagu. Recycle terlalu apa ya, kasar gitu ya, seolah-olah udah nggak kepake tapi dipakai lagi gitu. Tapi sebenarnya yang namanya musik itu everlasting. Jadi intinya teman-teman, kalau ngopi jangan lupa sambil dengerin musik biar enggak ngaco. Eta. Oke.